pagi semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Melia, saya dari kelas 12 HDP 5. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari materi kewirausahaan, yaitu tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Jadi, ada yang tahu gak sih apa itu produksi massal? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produksi adalah proses mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan massal melibatkan kehadiran orang banyak. Jadi, jika digabung, produksi massal ini merupakan proses mengubah barang dalam jumlah besar yang bermanfaat untuk banyak orang dalam masyarakat secara luas. Nah, selain daripada pengertiannya tadi, sekarang kita masuk ke tujuan produksi massal. Jadi, kira-kira tujuannya apa aja sih? Tujuan produksi ini adalah untuk menghasilkan suatu barang, menambah dan meningkatkan nilai guna barang yang sudah ada, serta memperoleh tambahan penghasilan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri produksi massal ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dunia usaha maupun dunia industri mampu melakukan atau menghasilkan produk dengan biaya rendah dalam jumlah besar. Yang kedua, mampu menguasai pasar dalam tujuan produksi. Yang ketiga, produk banyak dijual di pasar bebas. Yang keempat, produk hampir terbuat semua sama dan tidak ada variasi produk. Yang kelima, persediaan pemenuhan permintaan pada masa tunggu dalam memperoleh produksi massal harus terpenuhi. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dalam produksi massal serta beberapa tujuannya dan fungsinya serta tahapan-tahapannya. Jadi, kelebihan dalam melakukan produksi massal ini yaitu efisiensi waktu secara ekonomi, yang kedua hemat biaya produksi, yang ketiga kecilnya keakuratan kesalahan dan keakuratan ketinggian. Mempercepat tingkat produksi, produktivitas barang semakin cepat dan banyak, lalu proses berekreasi, dan perlunya komitmen yang tinggi dalam berusaha. Sekarang kita masuk ke kekurangannya. Kekurangannya yaitu kekakuan dalam melakukan produksi, produk yang kurang bervariasi, dan jaminan yang tidak mendukung. Lalu, kira-kira tujuannya ada apa aja sih? Yang pertama, meminimalkan dan memaksimalkan biaya untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan produk untuk kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja. Lanjutannya yaitu yang terakhir, memaksimalkan perlengkapan sarana dan prasarana inventaris pabrik. Selain daripada itu semua, produksi massal juga memiliki fungsi yaitu berikut, menjamin rencana produksi dan penjualan barang. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi terhadap rencana produksi yang konsisten. Yang ketiga, dapat memonitor atau memantau hasil produksi. Lalu sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Jenis-jenis perencanaan produksi yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Lalu yang terakhir ada tahapan perencanaan produksi. Yang pertama ada routing, yang kedua ada scheduling, yang ketiga ada dispatching. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan. Saya Rosa Melia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.